Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Selanjutnya, selawat beriring salam kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cemara Azahri, Dwi Meranti Putri, Fauzia Anissa Putri, Jeffriyadi. Nah, di sini kami mengambil program parenting yaitu seminar. Nah, dengan materi penanaman nilai karakter dalam keluarga yang diperankan oleh Dwi Meranti Putri sebagai pemateri, Fauzia Anissa Putri sebagai guru, Jeffriyadi Cemara Azahri sebagai orang tua. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai kegiatan seminar parenting kita. Baiklah, terima kasih Jeffriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga selamat datang kepada orang tua, wali murid, anak usia dini, dan juga terima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara ini, yaitu seminar parenting dengan mengusung tema penanaman nilai karakter dalam keluarga terhadap anak usia dini. Nah, saya Fauzia Anissa Putri selaku guru dan juga moderator pada acara seminar parenting kali ini ingin sedikit membahas dan memberitahu kepada orang tua tentang apa itu yang dimaksud dengan seminar parenting. Nah, seminar parenting itu merupakan suatu kegiatan seminar di mana tujuannya itu untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang pentingnya peran orang tua dan pendidikan, terutama yang berhubungan dengan tumbuh kembang anak sejak usia dini. Nah, jadi dalam acara ini kita membahas tentang bagaimana tumbuh kembang anak, terutama tentang penanaman nilai karakter dalam keluarga. Nah, peran orang tua tentunya sangat penting untuk penanaman nilai karakter tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai penanaman nilai karakter dalam keluarga. Di mana kita tahu karakter itu ialah akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas dari seseorang atau sekelompok orang dan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan alam sekitarnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya tentang bagaimana penanaman nilai karakter dalam keluarga terhadap anak usia dini, kita sudah mengundang salah satu pemateri kita, yaitu beliau merupakan pemateri kita pada acara kali ini, yaitu Ibu Dwi Meranti Putri. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri kita, kepada Ibu Dwi Meranti Putri, dipersilahkan untuk mempresentasikan tentang penanaman nilai karakter dalam keluarga terhadap anak usia dini. Kepada Ibu, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Terima kasih kepada panitia dan jajaran yang telah mengundang saya sebagai pemateri pada seminar parenting kali ini yang mengusung tema mengenai penanaman nilai karakter dalam keluarga. Setiap orang tua tentu saja memiliki keinginan yang sama, bisa menerapkan pola asuh anak usia dini yang terbaik untuk anaknya. Kemudian, untuk menerapkan pola asuh anak usia dini yang tepat memang tidak ada sekolahnya. Oleh karena itu, para orang tua perlu belajar secara terus-menerus dan berkelanjutan.
Menjadi orang tua yang baik menurut Islam tentunya melaksanakan ajaran Tuhan dan Rasul dalam menerapkan pola pengasuhan dan pendidikan anak di rumah, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai landasan di dalam rumah. Selain itu, orang tua yang baik menurut Islam juga itu dengan mendidik anak-anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua dan sesamanya. Karena itulah fondasi utama yang harus dibangun pada karakter anak usia dini, yaitu melalui kebiasaan bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, serta menghargai pengorbanan yang dilakukan kedua orang tuanya dalam mendidik dan merawatkan anak sejak kecil. Nah, anak-anak adalah amanah, tanggung jawab, dan hadiah bagi orang tua. Maka dari itu, tugas orang tua itu adalah memastikan anaknya itu dapat tumbuh menjadi orang yang suka bekerja keras, produktif, serta yang paling utama adalah ia menjadi pribadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berguna bagi sesamanya, bagi nusa, bangsa dan agama. Ya mungkin begitu sekilas mengenai peran orang tua untuk di dalam pengembangan atau tumbuh kembang anak gitu. Mungkin sebelum masuk ke pemateri yang akan saya jabarkan, dari Bu Moderator bisa bantu share screen untuk PPT dari saya. Baik Bu, sebentar sedang proses. Baik, terima kasih Bu. Agak lama ya, bentar. Bentar. Oke, lanjut Bu. Belum kelihatan Bu share screen-nya. Oke. Sudah kelihatan Bu? Udah. Udah. Baik, terima kasih kepada operator dan moderator sudah menampilkan PPT dari materi yang akan saya bawakan. Ya baik, sebelumnya saya ingin menyapa kepada rekan-rekan dan Bapak Ibu yang sudah menghadirkan seminar parenting kali ini gitu. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya saya memulai untuk materi kita kali ini yang mengenai penanaman nilai karakter di dalam keluarga. Jadi di sini mengenai penanaman nilai karakter di dalam keluarga, kita mulai dengan kata atau konsep mengenai karakter tersendiri. Jadi karakter itu di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai tabiat atau sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan lainnya dan wataknya. Nah, itu sudah jelas bahwasanya yang dimaksud dengan karakter adalah sifat-sifat atau tabiat-tabiat yang atau akhlak budi pekerti yang melekat pada individu atau seseorang. Itu kemudian secara etimologisnya, kata karakter itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu karakter, yang berasal dari bahasa Yunani artinya karasein, yang berartinya to engrave. Artinya to engrave itu dapat diterjemahkan menjadikan melukis atau mengukir. Jadi intinya mengenai karakter ini adalah sesuatu sifat-sifat atau akhlak yang dapat dicerminkan dan dapat dioptimalkan melalui berbagai cara gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa menyebabkan karakter itu dapat melekat dalam diri seseorang.
Mungkin mengenai karakter, apa kaitannya karakter ini dengan seseorang gitu kan? Apa kaitan penanaman nilai karakter di dalam keluarga kepada anak usia dini? Nah, di sini peran kita sebagai orang tua itu sangat penting, bahwasanya kita sebagai lingkup utama atau lingkup paling utama, fondasi awal bagi anak-anak. Keluarga atau ayah dan ibu merupakan tokoh pertama kali yang menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi anak dalam mengembangkan atau melanjutkan kehidupannya. Karena apa? Karena anak usia dini kita ketahui bersama bahwasanya anak usia dini itu belajar melalui peniruan gitu. Anak usia dini adalah anak yang suka meniru gitu. Jadi sangat penting bahwasanya orang tua, kita sebagai orang tua itu menanamkan sebuah karakter yang baik kepada anak. Kita memberikan contoh yang baik kepada anak bagaimana nilai-nilai karakter di dalam keluarga itu dapat tercipta lebih baik lagi ke depannya, begitu. Mengenai konsep karakter sampai situ saja. Mungkin lanjut kita kepada slide selanjutnya. Baik. Kemudian di sini ada metode penanaman nilai karakter dalam keluarga. Setelah kita memahami apa itu karakter, kita masuk kepada metode. Apa sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu dalam mewujudkan atau mengembangkan pendidikan karakter pada anak yang tepat dan yang baik kepada anak gitu. Tidak hanya tepat tapi juga baik bagi anak gitu. Bagaimana caranya, metodenya? Jadi kita sebagai orang tua itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana metode tepat untuk mengembangkan pendidikan karakter ini. Karena apa? Jika kita tidak mengetahui apa metode yang tepat untuk penanaman nilai karakter, maka kemungkinan besar kita bisa gagal sebagai orang tua dalam menanamkan nilai karakter pada anak. Mengapa? Karena sesuatu yang tidak berlandaskan oleh ilmu atau data yang lebih valid itu bisa berorientasikan kepada suatu kegagalan. Begitu. Maka dari itu kita sebagai orang tua haruslah yang paling pertama itu peduli dulu. Apa sih yang kita harus kembangkan dari anak gitu. Kita tidak hanya mengembangkan anak menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik untuk kedepannya, tidak. Tapi kita juga sebagai tanggung jawab sebagai orang tua, wajib membimbing dan mengasuh anak, kita juga memperhatikan apa tumbuh kembang anak yang harus kita kembangkan dengan optimal. Di sini ada pendidikan karakter di dalam keluarga menurut Thomas Lignona yang dikutip dari Megawangi. Nah, jadi menurut dia, pendidikan karakter itu perlu dilakukan sejak usia dini. Nah, oleh karena itu pendidikan anak usia dini itu sangat penting, Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Dari kecil anak itu menyerap informasi yang telah didapatkannya. Nah, dari kecil juga anak itu dapat menanamkan nilai-nilai tersebut lebih dalam gitu. Jadi ketika anak dewasa gitu, dia sudah tahu nilai-nilai apa yang harus dia tampilkan di depan umum gitu kan. Jadi nilai karakter itu kenapa sangat penting diajarkan untuk anak usia dini? Ya karena anak usia dini adalah usia golden age gitu, usia emas. Mereka cepat menyerap ilmu yang akan ditampungnya gitu. Hal itulah yang membuat kita sebagai orang tua harus peduli terhadap perkembangan anak usia dini. Jangan justru kita sebagai orang tua malah memberikan anak itu waktu-waktu sisa gitu. Justru harus waktu yang dioptimalkan, dikhususkan, kita jadwalkan. Oh ya, jam sekian kita harus ngapain untuk anak kita gitu. Memang tanggung jawab sebagai orang tua bukan hanya mengajar dan belajar ya, tapi melengkapi kebutuhannya fasilitas. Tapi kan itu bukan prioritas utama. Yang paling utama itu ilmu yang kita ajarkan kepada anak. Itu karena anak adalah generasi bangsa. Kemudian aspek penting dalam pembentukan karakter dalam keluarga itu adalah terpenuhinya 3 kebutuhan dasar anak. Apa aja sih kebutuhan 3 dasar anak itu? Ada 3. Yang pertama maternal bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik serta mental. Maternal bonding atau kelekatan psikologis dengan ibunya merupakan dasar penting dalam pembentukan karakter anak karena aspek ini berperan di dalam pembentukan anak dasar kepercayaan kepada orang lain. Nah, kenapa? Kenapa psikologis anak dengan ibu itu sangatlah penting, teman-teman? Kenapa? Ya karena ibu adalah sosok yang paling berperan di kehidupan anak. Dialah yang melahirkan anak, mengasuhnya,
mengayuminya gitu sampai usia 2 tahun, menyusuinya sampai usia 2 tahun gitu kan. Maka dari itu psikologis antara orang tua, khususnya ibu, kepada anak itu sangatlah tinggi gitu dibandingkan dengan ayah ya. Lain cerita kalau misalnya ibunya sudah meninggal kemudian digantikan oleh ayah perannya gitu. Tapi di sini kita membahas secara general atau umum bahwasanya ibu adalah sosok yang paling psikologisnya paling dekat dengan anak. Ibaratnya nalurinya itu lebih tinggi daripada seorang ayah kepada anaknya gitu. Maka dari itu kita sebagai ibu gitu, sebagai calon-calon ibu nanti, sebagai calon orang tua, kita memanfaatkan psikologis antara kita, ibu gitu, kepada anak kita. Bagaimana caranya? Ya dengan melalui metode-metode atau bentuk pendekatan pendidikan karakter di dalam keluarga. Mungkin bisa digeser slide-nya. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pendidikan nilai karakter, khususnya bagi para orang tua kita dalam menanamkan nilai karakter di dalam keluarga. Jadi yang pertama itu ada pengajaran kejujuran. Sebelum beralih kepada metodenya, saya sedikit menyinggung mengenai kenapa sih kita perlu metode dalam bentuk pendekatan pendidikan karakter. Ya karena sejak awal saja tadi saya udah bilang gitu, saya sudah sebutkan bahwasanya kalau kita menggunakan metode, kita lebih cepat untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai gitu. Kalau misalnya kita tidak menggunakan metode, bagaimana kita tahu gitu cara yang harus dilakukan sebagai orang tua itu bagaimana, terus kekurangan kelebihannya metode tersebut gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu sebagai orang tua apa-apa saja metode yang tepat, kita bisa membandingkan bagaimana metode yang satu dan metode yang lain apakah cocok dengan anak kita gitu. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Makanya kita harus paham anak kita itu bagaimana dan metode yang paling tepat untuk anak kita itu bagaimana. Misalnya dari Bapak Ibu semua ada yang memilih tentang pendekatan pendidikan karakter itu melalui pengajaran kejujuran, keteladanan, kedisiplinan, kesopanan, atau anak-anaknya lebih keras kepala, cenderung keras kepala, mungkin para orang tua gitu bisa mengambil tindakan melalui pengajaran yang lebih tinggi lagi gitu levelnya. Misalnya pemberian hukuman, mungkin hukuman di sini tanda kutip bukan hukuman yang berat ya, tapi seperti penegasan dari orang tua kepada anak. Itu bisa saja untuk lebih jelasnya lagi. Mungkin di sini itu ada pertama pengajaran kejujuran. Jadi kejujuran itu sebagai pondasi hidup. Hal yang paling mendasar yang harus dimiliki manusia. Kejujuran itu hal yang sangat mahal karena kalau kita sekali berbohong sama orang lain rasanya susah untuk dipercaya lagi. Ibaratnya kaca yang pecah, jika kaca yang udah pecah bisa disambungkan cuman tidak bisa utuh gitu. Begitulah suatu kepercayaan sangat penting di muka bumi ini. Walaupun kita tidak bisa berharap kepada orang lain, tetapi setidaknya kita memiliki rasa kejujuran yang tinggi. Karena maka dari itu pengajaran kejujuran ini sangat penting kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita semua, Bapak dan Ibu semua. Yang kedua itu ada pengajaran keteladanan. Ada orang yang paling terdekat dicontoh itu pada ruang lingkup keluarga, ya kita orang tua. Nah, lebih dari itu bagaimana anak-anak tuh bersikap ketika di luar rumah. Jadi anak-anak ini ketika di luar lingkup keluarga, apa yang mereka tampilkan itu adalah hasil dari apa yang mereka serap di dalam lingkup keluarga. Jadi misalnya anak kita keluar sebagai orang yang pemberani, itu adalah hal yang didapatkan di dalam lingkup keluarganya. Mungkin dalam keluarganya banyak anggota keluarganya yang menerima pendapat anak tersebut gitu. Atau misalnya ketika anak berpendapat dia didengar atau diperhatikan. Nah, otomatis ketika keluar dari lingkup keluarga, dia lebih mudah untuk percaya diri ataupun sebaliknya, begitu. Kemudian yang ketiga ada pengajaran kedisiplinan. Nah, kalau di kedisiplinan ini mengantarkan anak kita kepada kemandirian. Juga salah satu karakter yang penting ya, karena kalau anak kita tidak disiplin, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Bisa jadi anak tersebut kan membawa pengaruh yang buruk. Siapa sih orang tua yang mau anaknya menjadi pribadi yang membawa pengaruh buruk bagi sekitar? Kan tidak ada ya. Jadi maka dari itu kita perlu menerapkan pengajaran kedisiplinan pada anak. Kemudian ada pengajaran kesopanan. Kalau kesopanan ini berangkat dari budaya-budaya yang ada di dalam lingkup keluarga ya. Mungkin seperti budaya cium tangan atau budaya mengucap salam.
budaya membaca doa sebelum makan, melakukan aktivitas dan lain-lain sebagainya. Tidak memotong pembicaraan antara orang tua gitu, tapi mendengarkan, patuh, itu merupakan bagian dari pengajaran kesopanan. Kemudian yang kelima itu ada mendukung kegiatan anak itu dengan cinta. Artinya di sini apa? Kita tidak hanya mengawasi anak gitu atau memfasilitasi anak. Oh ya, ini ada buku nak, ya udah kamu baca. Ya, ini ada permainan, ya udah kamu baca. Tidak seperti itu ya. Kita sebagai orang tua yang baik dan benar haruslah mendukung kegiatan anak itu dengan penuh kasih sayang. Kita gauli anak tersebut, kita perhatikan gitu. Kita beritahu apa yang baik dan benar. Karena seperti yang di awal tadi, kita kan bertanggung jawab ya kepada anak kita. Anak itu adalah estafet kehidupan gitu. Kalau misalnya kita memberi sesuatu yang tidak bermanfaat, apakah iya dia bisa tumbuh? Apakah kita bisa jamin anak itu bisa tumbuh dengan baik dan benar? Jika dari awal saja fondasinya belum sekuat itu dari kita sebagai keluarganya. Nah, maka dari itu cinta dan kasih sayang itu sangatlah penting. Karena segala sesuatu yang tidak menyertakan kasih sayang dan cinta di dalamnya, maka kemungkinan besar hal yang kita lakukan itu susah untuk sampai kepada anak gitu. Bukan hanya kepada anak tetapi sesama manusia. Kemudian yang keenam ada religius. Nah, religius ini sangat penting berkaitan dengan karakter kita juga gitu sebagai manusia. Karena jika kita hanya melakukan kehidupan yang baik dan benar tapi tidak menyertakan religius atau nilai ajaran agama yang dianut kita yang kita anut kepada anak gitu kan. Kita tidak menjelaskan nih apa saja sih syariat-syariat agama khususnya Islam gitu kepada anak. Susah gitu karena anak sejak sejak dini itu sudah memiliki rasa keingintahuan yang sangat tinggi. Jadi sangat baik bagi kita orang tua untuk mengajarkan ibadah kepada anak gitu. Jadi apa sih kepercayaan yang dianutnya? Kenapa harus menyembah Allah? Kenapa harus sholat? Kalau di dalam Islam ya khususnya. Begitu kita menghidupkan cahaya-cahaya Islam di dalam keluarga kita gitu. Cahaya-cahaya Islam itu sangat penting rekan-rekan semua gitu, Bapak dan Ibu. Karena jika anak kita memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dari religius gitu kan, mereka akan lebih mudah untuk menerima atau mengembangkan aspek perkembangannya yang lain. Karena apa? Intelektual itu adalah nilai agama dan moral itu, aspek nilai agama dan moral merupakan tonggak utama dari anak usia dini. Maka dari itu religius sangat ditekankan di sini ya Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang ketujuh ada demokratis, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban antara orang lain gitu. Bagaimana cara menanamkan nilai demokratis ini kepada anak usia dini? Kita bisa menjelaskan melalui tindakan yang lebih tepat, melalui gini. Misalnya, di dalam keluarga, kita tidak hanya sebagai orang tua yang memiliki, menanamkan apa ya, pola asuh yang otoriter atau mengatur gitu. Tapi kita juga menerima pendapat dari anak gitu. Kalau misalnya anak tidak setuju, ada anak yang memberitahu, Bu, saya tidak, misalnya katakanlah anak ini tidak bisa main apa gitu, terus dia kasih tahu dia nggak bisa ngikutin jadwal orang tuanya, misalnya main jam 9 tapi dia maunya main jam 8 gitu. Nah itu kan bagian dari demokratis ya, cara berpikir kita kan diskusi antara orang tua dan anak, jangan sampai hanya pendapat kita yang harus didengar sama anak, tetapi pendapat anak juga harus kita terima. Begitulah cara kita membangun demokratis bagi anak, atau cara berpikir dari anak sejak dini gitu. Jadi tidak perlu hal-hal yang lebih berat karena anak usia dini sesuai dengan usianya, kita harus menyesuaikan dengan usianya, menyampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh anak, tidak menekankan atau menghakimi anak. Begitu. Kemudian yang terakhir ada pembiasaan. Nah, pada hakikatnya berisikan tentang pengalaman. Artinya apa, Bapak dan Ibu semua? Pembiasaan itu adalah sesuatu yang diamalkan. Makanya pembiasaan itu kita lakukan melalui pengulangan. Mengapa pengulangan? Karena ada yang mengatakan begini, bisa karena terbiasa. Gitu. Maka dari itu, pengulangan yang sangat penting di metode pendekatan karakter melalui pembiasaan. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya memberikan satu ajaran kepada anak itu satu kali saja. Oh ya,
satu hari ini aja lah kita ngasih tahu karena jadwal kita padat, kita kerja dan lain-lain. Nggak bisa gitu. Kita harus mengulanginya esok hari lagi, kemudian hari lagi, sampai anak-anak itu benar-benar memahami apa yang kita ajarkan kepada dia. Contoh, kita ambil contoh terdekat melalui pembiasaan, seperti mencuci tangan sebelum makan, atau mengucapkan salam ketika masuk rumah. Itu sangatlah sesuatu pembiasaan yang baik. Hal ini tentu saja tidak bisa hanya satu kali, tapi berkali-kali. Kita sebagai orang tua adalah role model bagi anak. Kita harus memberikan contoh yang baik bagi anak, karena anak adalah sejatinya peniru gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari anak melihat adegan kita mengucap salam sebelum masuk, kemungkinan besar anak akan mudah menerima ketika kita memberitahu, "Nak, kita itu sebelum memasuki rumah harus mengucap salam, assalamualaikum," gitu-gitu. Kita ajarin kenapa harus mengucap salam dan lain-lain, perlahan-lahan gitu. Dengan begitu anak lebih mudah untuk menerima hal yang kita ajarkan. Kenapa? Ya karena kita udah mencontohkan itu dulu gitu. Contoh itu adalah sebaik-baiknya pembelajaran teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian slide-nya bisa digeser. Next, ya. Terima kasih. Yang terakhir itu ada hubungan pola asuh di dalam keluarga dengan penanaman nilai karakter. Setelah tadi kita membahas tentang konsep nilai karakter, ada metodenya, sekarang mengenai hubungan pola asuh. Kita singgung mengenai pola asuh di dalam keluarga. Kenapa sih pola asuh itu sangat penting? Ya, seperti yang saya bilang, setiap orang tua tentu saja memiliki keinginan yang sama, bisa menerapkan pola asuh yang terbaik bagi anaknya. Cuman seringkali para orang tua itu tidak mengetahui bagaimana cara menerapkan pola asuh yang baik dan benar dalam keluarga, terutamanya dalam penanaman nilai karakter pada anak usia dini. Nah, di sini ada pendapat menurut salah satu orang para ahli, yaitu menurut Abu Abdi, yang membagikan pola asuh itu ada 3. 1, pola asuh menerima dan menolak. Nah, pola dasar ini itu didasarkan atas taraf kemesraan atau antara orang tua dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua ada pola yang memiliki dan melepas. Artinya pola ini didasarkan atas sikap protektif orang tua terhadap anaknya. Pola ini berangkat dari sikap orang tua yang overprotective dan memiliki anak sampai kepada sikap yang mengabaikan anak sama sekali gitu. Kemudian yang ketiga ada pola demokrasi dan autokrasi. Nah, pola ini didasarkan atas dasar partisipasi anak di dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang di dalam keluarga. Ya, jadi tidak hanya orang tua saja yang memberi aturan, tapi anak juga bisa berpendapat di dalamnya. Pola autokraksi ini berarti orang tua bertindak sebagai diktator terhadap anak, sedangkan anak dalam pola demokrasi sampai batas-batas tertentu. Nah, anak dapat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan keluarga. Jadi demokrasi itu sangat dianjurkan. Kemudian, setiap upaya yang dilakukan dalam mendidik anak itu mutlak didahului oleh tampilnya sikap orang tua dalam mengasuh anak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya kita sebagai role model bagi anak, sebagai tokoh utama gitu, tokoh utama dalam lingkup pertama anak dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini. Karena anak-anak itu seperti kanvas kertas putih kosong yang harus kita isi dengan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, di dalam mengasuh anak itu ada tiga cara perilaku yang patut dicontoh nih bagi orang tua ya. Artinya setiap perilaku kita bagi orang tua tidak sekedar perilaku yang bersifat mekanik, tetapi harus didasarkan pada kesadaran bahwa perilaku tersebut akan dijadikan lahan peniru dan atau identifikasi bagi anak-anaknya. Jadi kita sebagai orang tua itu tidak hanya sebagai contoh atau role model, tapi anak-anak itu mengamati kita sebagai orang tua. Oh, ternyata ayah itu setiap pagi membaca koran gitu. Nah, itu kan lebih membawa dampak positif bagi anak. Anak-anak bisa jadi orang pribadi yang suka membaca gitu, literasinya bagus dari kecil gitu. Karena melihat adegan bapaknya setiap pagi membaca koran atau sholat subuh di masjid bagi yang laki-laki gitu, yang perempuan membaca Quran sehabis sholat gitu, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kita mencontohkan, tetapi anak itu mencari tahu, oh ya kenapa ya ayah itu setiap pagi membaca koran, kenapa ya ibu itu membaca Al-Quran gitu, kenapa ya
habis makan itu piringnya harus ditaruh di belakang gitu. Sebenarnya anak tuh mengidentifikasi gitu. Kita sebagai role modelnya nanti di rumah. Begitu. Yang kedua ada kesadaran diri. Nah, hal ini tuh perlu ditularkan kepada anak-anak dengan mendorongkan mereka kepada perilaku kesehariannya yang taat kepada nilai-nilai moral. Nah, oleh sebab itu orang tua senantiasa untuk membantu mereka agar mampu melakukan observasi diri melalui komunikasi biologis, baik secara verbal maupun nonverbal tentang perilakunya. Maksudnya di sini yaitu mengenai kesadaran diri, bahwasanya anak-anak dalam kesehariannya melakukan sesuatu perilaku, tetapi dia belum tahu gitu, apa sih makna dari sesuatu yang dia lakukan gitu kan. Misalnya, anak-anak itu suka membaca doa sebelum makan. Dia sudah terbiasa dengan hal tersebut gitu. Tetapi dia belum tahu kenapa sebelum makan itu harus membaca doa gitu. Nah, disinilah kita harus menanamkan rasa kesadaran diri kepada anak. Jangan sampai anak-anak itu hanya mengalir saja melakukan sesuatu pembiasaan tadi, pendidikan nilai karakter, tapi dia tidak tahu apa sih makna yang penting di dalamnya. Kita bisa menanamkan hal tersebut kepada anak. Dengan bagaimana caranya dengan metode-metode yang sudah saya jabarkan tadi, bisa melalui kedisiplinan, kesopanan, kejujuran, dan lain-lain sebagainya gitu. Bagaimana cara kita menerapkan kesadaran diri pada anak. Jangan sampai anak kita tidak tahu makna dari hal yang dipelajarinya gitu. Cuman di sini catatannya, kita harus mengajarkan kepada anak itu dengan kasih sayang tadi, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Tidak perlu dengan bahasa yang konkret banget gitu. Cukup dengan bahasa cinta. Bahasa cinta itu bahasa yang bahasa ibu ya, bahasa antara orang tua dengan anaknya di rumah. Karena rumah itu harusnya memberikan kesan yang hangat, bukan yang panas gitu. Kemudian hangat itu berbeda dengan panas ya, Bapak dan Ibu semua. Hangat itu lebih mengayomi. Tapi kalau panas lain cerita lagi. Dan yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi di dialogis antara orang tua dengan anak-anaknya, terutama yang berhubungan dengan upaya untuk membantu mereka memecahkan permasalahannya. Nah, jadi di sini komunikasi itu sangat penting sebagai perantara kita berbicara dengan orang lain gitu, berkomunikasi dengan orang lain. Bukan hanya kita sesama manusia saja, tetapi komunikasi antara orang tua dengan anak itu sangatlah penting. Kenapa? Demikian, karena jika anak jarang berinteraksi dengan orang tuanya, bagaimana anak bisa menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Begitu secara kasarnya gitu. Jadi, kita sebagai orang tua, jalinlah komunikasi yang baik dengan anak-anak Bapak dan Ibu sekalian semua. Jangan sampai anak-anak itu merasa terasingi di rumah sendiri gitu. Jangan sampai anak-anak itu merasa tidak diterima gitu. Keberadaannya tidak diterima dimanapun, jangan sampai. Jadi, untuk kedepannya, kita sebagai Bapak dan Ibu yang baik dan benar gitu bagi anak-anak kita, jalankanlah komunikasi yang baik juga. Jangan sampai komunikasi itu menjadi satu hal yang dapat memecah belahkan antara kita dan anak kita. Justru harus menjadikan kita dan anak kita semakin dekat. Gitu. Jadi sini, mungkin di next slide-nya. Ya, di sini mengenai pola asuh ya. Pola asuh itu dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan psikologisnya seperti rasa aman, kasih sayang, dan lain sebagainya. Serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak itu dapat memiliki hidup yang selaras dengan lingkungannya atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya yang lebih baik. Pola asuh juga meliputi pola interaksi antara orang tua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak-anak itu dapat belajar tentang banyak hal, termasuk pendidikan karakter. Mungkin terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pemateri penanaman nilai karakter dalam keluarga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu sebagai pemateri. Itu isi dari materinya sangat padat dan bagus sekali ya Bu ya, tentang mengusung tema tentang penanaman nilai karakter dalam keluarga. Jadi saya akan menyimpulkan tadi
sedikit dari penanaman nilai karakter tersebut sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama yaitu penanaman nilai karakter dalam keluarga itu dipengaruhi dengan adanya metode dari orang tua, di mana orang tua itu harus mengetahui metode apa yang tepat untuk menanamkan nilai karakter kepada anak. Kemudian juga pola asuh juga penanaman nilai karakter tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita apa saja hal tersebut. Nah, untuk lebih memperdalam penjelasan, kita persilahkan untuk para orang tua untuk dapat memberikan pertanyaan kepada pemateri kita jika ada hal yang dirasa masih kurang memahami gitu. Silahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, moderator. Ya, baik, silakan Ibu kenalkan namanya dan langsung ajukan pertanyaannya. Baiklah, nama saya Cemara Azhari. Di sini saya sebagai selaku orang tua wali murid akan bertanya tentang aspek penting dalam pembentukan karakter anak dalam keluarga. Adalah terpenuhinya 3 kebutuhan dasar anak, yaitu maternal bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental. Contoh rasa aman anak yang diberikan keluarga itu seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Ibu Cemara. 1, 2. Nah, oke. Tunggu, aku dulu ya yang bilang kepada pemateri. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Cemara yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saja kepada pemateri kita, dipersilakan kepada Ibu Dwi Miranti Putri untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Cemara Azhari. Kepada Ibu Dwi Miranti Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Moderator kita. Terima kasih juga kepada Bu Cemara Azhari yang sudah mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana contoh rasa aman seorang anak itu dari orang tuanya di dalam keluarganya dalam pendidikan nilai karakter. Baik, mungkin saya jawab ya sedikit mengenai ini. Untuk memberikan rasa aman, kita seringkali kita sebagai orang tua itu lupa bagaimana cara memberikan rasa aman kepada anak yang baik dan benar gitu. Rasa aman itu sangat penting dalam kehidupan anak. Rasa aman dapat muncul di dalam diri anak bila orang tua terlibat secara emosional dan responsif mengenai kebutuhan-kebutuhan anak. Setelah itu barulah anak itu merasa percaya dan merasa aman gitu di dalam lingkup keluarga. Namun terkadang rasa aman tersebut itu tuh dapat hilang jika orang tuanya itu tidak mampu untuk mempertahankan rasa aman tersebut. Nah, untuk mempertahankan rasa aman kepada anak, kita sebagai orang tua harus terlibat dalam kegiatan pengasuhan yang sensitif, responsif, dan melibatkan afeksi secara fisik yang seperti menunjukkan bahwa kita itu sebagai orang tua sangat menyayangi anak gitu. Melalui apa? Melalui perlakuan-perlakuan yang sangat dekat psikologisnya dengan anak gitu. Misalnya melalui pelukan, ciuman, ekspresi sayang, atau mengelus kepala, anak itu sangat senang sekali diberi perhatian oleh orang tuanya. Kita panggil anak saja, nak, gitu, dengan suara yang lembut, sudah tersentuh rasanya gitu. Kita saja yang sudah dewasa tersentuh dengan hal-hal tersebut, apalagi anak usia dini gitu. Mereka yang sangat haus akan perhatian. Maka untuk menciptakan rasa aman yang baik, contoh rasa aman yang baik bagi anak itu adalah dengan melengkapi kebutuhan-kebutuhan anak. Melalui apa? Pertama itu perhatian. Jadi kita sebagai orang tua sangat penting untuk memberikan perhatian kepada anak. Kita luangkan waktu kita sejenak untuk anak, mendengarkan ceritanya, memperhatikannya, mengobrol, mengajak diskusi, melakukan kegiatan bersama kalau perlu bersama anak. Yang kegiatan yang interaktif misalnya. Contoh kegiatan interaktif ini di dalam keluarga, bermain interaktif dengan anak. Misalnya bermain menantang seperti permainan tenis atau semacamnya gitu. Yang mainan tersebut antara anak dan orang tuanya gitu, ada ikatan tersendiri ketika kita melakukan permainan tersebut gitu. Jadi kita tidak hanya membiarkan anak bermain sendiri, tapi kita juga ikut terlibat di dalamnya. Itu merupakan bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kita. Melalui permainan-permainan tersebutlah dapat menciptakan rasa aman bagi anak. Terdapat manfaat lain yang muncul karena rasa aman yang dimiliki anak. Misalnya, dapat meningkatkan keterampilan anak, misalnya dalam mengembangkan literasinya, membaca, anak itu lebih
lebih memiliki gambaran yang positif akan kehidupan gitu, terhadap dirinya sendiri juga gitu, menjadi anak yang disiplin, sopan, tekun, patuh, dan lebih mampu bekerja sama gitu, serta anak itu dapat lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Nah, adapun cara-cara untuk memberikan rasa aman kepada anak tadi, itu kita sebagai orang tua untuk memberikan pujian atau usaha yang sudah dilakukan oleh anak, atau apresiasi gitu, atau reward gitu. Misalnya kita sebagai orang tua, kita memberikan reward, nggak apa-apa dalam bentuk verbal, dalam bentuk kata-kata, juga itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak kita. Hal ini itu dapat membangun rasa kepercayaan diri kepada anak. Kemudian yang kedua, hindari anak dari trauma fisik atau psikis gitu. Jadi kita sebagai orang tua seringkali salah paham ya dalam konsep marah. Kita seringkali terbawa emosi gitu. Kalau misalnya anak melakukan kesalahan apa gitu, rasanya gemes, mau marah gitu. Kenapa sih gitu? Padahal anak itu nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kita nggak bisa marah kepada anak yang nggak tahu apa-apa. Harusnya kita alihkan dengan yang lebih perkataan yang lebih baik. Jangan sampai kita memarahi anak kita. Karena rasanya dimarahi, kita aja nggak enak ya dimarahin, apalagi anak usia dini gitu. Jadi mereka nanti timbul perasaan ketakutan, merasa, oh ternyata aku tidak boleh seperti ini gitu. Padahal marah itu bukan salah satu solusi yang bisa kita terapkan kepada anak gitu. Jadi usahakan kita sebagai orang tua itu tidak harus marah, tapi kita tenangkan, beri waktu kepada anak, beri pengertian kepada dia. Kemudian yang ketiga ada penuh kasih sayang, artinya kita sangat penting menerapkan kasih sayang kita. Bukan hanya kasih sayang dalam bentuk perkataan, tapi perbuatan. Misalnya kita mendukung perkembangan anak dengan memberikan kasih sayang dan kehangatan. Sikap hangat kita sebagai orang tua itu akan membantu untuk mengembangkan sel saraf anak gitu. Karena sel saraf anak usia dini sangatlah banyak dan itu harus distimulasi gitu. Kalau tidak distimulasi ya nanti jadi saraf yang mati yang nggak bisa berkembang gitu. Dan juga untuk meningkatkan kecerdasan pada anak. Jadi kalau anak yang diperhatikan itu sangat baik perkembangannya karena lebih mudah mengembangkan aspek-aspek yang lain juga. Terus kemudian tidak membandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu. Kita sebagai orang tua pasti sering ya membandingkan anak-anak kita gitu. Ada mungkin dari kita yang suka membandingkan anak satu dan anak lain. Padahal sejatinya anak-anak itu tidak ada yang suka untuk dibanding-bandingkan gitu. Jadi kita cukup sebagai orang tua itu mengakui kelebihan anak kita dan menerima kekurangan anak kita tanpa perlu membandingkan anak kita dengan yang lainnya begitu. Setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi setiap anak kita memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah fokus untuk mengembangkan kelebihannya anak-anak tersebut. Kemudian tidak otoriter. Jadi jangan memaksakan kehendak kita sebagai orang tua kepada anak. Jadi kita maunya A, ya anak kita harus A. Kita maunya B, anak kita harus B. Enggak, seperti itu. Karena kita harus mendidik anak kita sesuai zamannya. Jangan sampai disesuaikan sama zaman kita. Karena zaman berbeda, berkembang setiap tahunnya, bahkan setiap menit pun berkembang. Sebaliknya, orang tua itu harus menjadi fasilitator yang dapat mengembangkan bakat anak. Maksudnya fasilitator, kita memfasilitasi apa yang anak butuhkan. Misalnya anak kita punya bakat di seni gitu. Ya udah kita sebagai orang tua menyediakan fasilitas yang berbasis seni. Misalnya anak kita suka melukis, ya kita sediakanlah apa peralatan untuk melukis dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang mendukung terhadap bakat dan kreativitas anak. Orang tua yang selalu memberikan pandangan positif kepada anak itu akan dapat membantu membentuk anak menjadi individu yang lebih mandiri dan tidak mudah untuk putus asa. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang terakhir ada aktif berkomunikasi dengan anak. Nah, ada baiknya kita bila anak dan orang tua itu saling terbuka gitu. Sehingga anak itu dapat lebih merasa nyaman untuk bercerita kepada orang tua. Hal ini sangat penting karena berkali-kali saya katakan bahwasanya komunikasi adalah kunci dari semuanya. Jika komunikasi kita sudah salah, maka hal yang lain juga susah gitu kita usahakan gitu. Hal yang lain juga susah nyampai ke anaknya. Jadi segala sesuatu gitu kita baikin komunikasinya, kita maksimalkan komunikasi yang baik dan benar kepada anak kita. Insya Allah anak-anak kita bisa memahami apa yang kita inginkan dan anak-anak kita bisa memaksimalkan aspek perkembangannya. Gitu. Mungkin itu saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Ibu Dwi atas jawaban dari pertanyaan Ibu Cemara. Nah, kita kembali dulu nih ke Ibu Cemara. Bagaimana Ibu Cemara tentang mengenai jawaban dari pemateri kita, Ibu Dwi Miranti? Apakah sudah bisa dipahami? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Miranti yang telah menjelaskan tentang pertanyaan saya. Saya telah cukup mengerti. Terima kasih ya, Bu. Oke, Sama-sama Bu Cemara. ya. Nah, dengan ini sudah masuk sesi terakhir, maka berakhirlah acara dari seminar parenting ini yang mengusung tema yaitu penanaman nilai karakter anak usia dini dalam keluarga dengan pemateri kita yaitu Ibu Dwi Miranti Putri. Nah, sedikit kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sebagai orang tua, kita juga harus memiliki ilmu dalam mendidik anak, terutama dalam penanaman nilai karakter anak usia dini dalam keluarga, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Nah, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang bijaksana, adil, demokrasi, dan juga menjadi orang tua yang perhatian dan penuh cinta dan kasih sayang kepada anak. Agar anak itu sedari dini jika sudah diberikan perhatian yang cukup, maka nanti seiring bertambahnya usianya, seiring dia menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, itu akan tertanam perilaku atau karakter yang baik terhadap anak. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Miranti Putri sebagai pemateri kita pada acara kali ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Dan juga terima kasih kepada para orang tua wali murid dari anak usia dini. Kemudian juga terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara seminar parenting ini. Nah, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Nah, minum kopi di saat hujan, memang nikmat sekali rasanya. Anak baik, anak teladan, jadi kebanggaan keluarga. Saya Fauzia Anissa Putri, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman, sekian penampilan dari kelompok 3. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.